Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Apa kabar? Ya, semoga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada baik-baik saja, tetap semangat, dan kita kembali berbicara soal tim nasional Indonesia yang sebentar lagi akan bertarung melawan Irak dan Filipina, tepatnya 6 dan 11 Juni yang akan datang. Dari beberapa hari terakhir, banyak juga teman-teman netizen penggemar sepak bola tim Indonesia terus bertanya-tanya bagaimana dengan perkembangan terakhir dari penjaga gawang asal klub Dallas di MLS, di Major League di soccer di Amerika Serikat ya, itu Martin Paes. Perkembangan dia, apakah dia bisa bermain bersama dengan tim Indonesia menghadapi Irak dan Filipina? Itu pertanyaan yang terus digaungkan. Sudah sejauh mana proses dia bergulir di CAS, ini di arbitrase ya, bagaimana karena dia sekarang sedang berproses di sana dengan aturan yang ada bahwa sebenarnya dia dalam usia 22 tahun bermain di tim U21 Belanda pada 2021 saat itu, di mana kan setiap pemain kalau ingin berpindah federasi negara itu sebelum usia 21, baik tim senior dan tim junior. Nah, dia pada saat memperkuat tim U21 Belanda melawan Belarusia saat itu sudah masuk ke 22. Ini masalahnya ada di sini. Sehingga harus ada penyelesaian di CAS. Nah, untuk ke sana itu PSSI berusaha keras agar Martin Paes ini lebih dulu mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Itu yang dikebut, karena kalau tidak ada kewarganegara Indonesia sulit. Ya, dia kan punya warga negara Belanda. Nah, makanya harus cepat itu, dan pada tanggal 30 April yang lalu sudah diambil sumpah di Kemenkumham dan dia resmi menjadi warga negara Indonesia. Hak inilah sebagai warga negara Indonesia diupayakan oleh PSSI, dan salah satu exco Pak Arya Sinulinga juga sudah mengatakan bahwa modal warga negara ini yang paling penting. Kalau tidak ada itu sulit untuk bisa didorong ke CAS. Sehingga kemarin juga ya kita dengar bersama, diulangi lagi oleh Pak Arya soal bagaimana proses Martin Paes ini. Ya, sekarang sudah sampai di CAS, berproses dan menunggu. Ya, semoga cepat dia selesai untuk kemudian dia bisa bermain di tim nasional. Itu harapan. Makanya Pak Ketua Umum juga, Pak Erick Thohir, ketika saya coba untuk berkontak ya, untuk WA beliau, bagaimana dengan perkembangan Martin Paes, semoga cepat ya. Pak Erick bilang ya kita doakan bersama, kita tunggu saja, semua berproses sampai PSSI terus tidak tinggal diam, berusaha dengan keras ya, hubungan dengan KNVB di Belanda untuk cepat menggulirkan juga alih federasi dia terus berlangsung. Tapi ketika ada warga negara yang sudah menjadi hak sepenuhnya bagi Martin Paes ini, maka itu adalah celah, kata Pak Arya, untuk masuk ke CAS. Semoga celah ini itu membuahkan hasil. Ya. Nah, dari pernyataan ini dan bagaimana juga saya coba kontak dengan Pak Ketua yang memang belum bisa memastikan, meskipun Martin Paes sendiri itu berusaha ya, menginginkan, merindukan bahwa dia cepat untuk bisa mendapatkan hak dia bermain bersama dengan tim nasional Indonesia. Ya, tetapi masalahnya memang ada di situ, di CAS, ya, menunggu. Ya, dia juga berdebar-debar ini kalau kita bisa melihat ya bagaimana menunggu hasil yang ada. Dan kalau kita melihat dengan waktu yang sangat mepet, ya, terus bergulir saat ini, rasa-rasanya menurut saya ini tipis, teman-teman. Ya, kenapa tipis? Karena ini prosesnya pasti memakan waktu. Semoga kalau tidak menghadapi Irak, Filipina yang ada di depan, itu yang paling bisa bagi Martin Paes. STY sebagai pelatih harus bisa memanfaatkan kiper yang ada, karena ketika 22 nama pemain itu diumumkan, satu slot disiapkan sudah pasti untuk Martin Paes. Hanya ada 2 kiper, Adi Satrio dan Hernando Ari. Ini yang ditunggu. Dan STY masih berharap bahwa proses di CAS itu cepat selesai ya, untuk 1 minggu ke depan ini. Kemudian dia bisa memasukkan nama Martin Paes. Itu dibiarkan ya.
Karena masih mungkin ada 3-4 slot lagi yang ada, karena kebiasaan STY dengan 26 pemain, walaupun akan dimasukkan di regulasi 23 pemain nantinya didaftarkan, tapi tetap dia akan coba untuk masukkan 3-4 pemain. Nah, satu itu, yang saya bilang tadi, Martin Paes. Sama ada Calvin Verdong di belakangnya dan Jan Schraven. Itu kan sedang bergulir saat ini untuk cepat pada minggu ini diselesaikan naturalisasi dari Verdong dan Raven. Tapi kembali ke masalah Martin Paes. Saya sudah bilang tadi bahwa paling tidak dia akan melewati pertandingan melawan Irak, ya. Kemudian berharap di Filipina. Kalaupun tidak ada di sana, maka ketersediaan tenaga dari Martin Paes itu ada di bulan September dengan catatan kita lolos ke putaran ketiga, mengalahkan Irak atau mengalahkan Filipina salah satu, karena kita butuh 3 poin di sisa 2 pertandingan kualifikasi grup F, ya, Prapila Asia di zona Asia ini. Nah, kita ada di putaran ketiga, maka Paes sudah dipastikan kalau itu September sudah dijamin penuh dia sudah keluar, karena kan posisi masih lama. Nah, yang ditunggu-tunggu adalah pertandingan melawan Irak dan tentunya Filipina, sehingga terus bergulir ini kan. Apakah mungkin dia ke sana dengan waktu? Ya, saya sudah bilang tadi, ya memang saya juga agak ragu, tapi semoga. Karena tetap upaya terus dilakukan. Sekarang sudah ada di CAS, sudah ada bergulir. Nah, ini yang terus dikebut. Ya, soal Martin Paes terutama. Karena kehadiran dia penting. Ya, ketika STY menempatkan hanya 2 kiper, saya meyakini bahwa satu itu sudah pasti dengan Martin Paes. Nah, kan masalahnya waktunya ini. Ya, tanggal 27 nanti sudah berkumpul pemain-pemain. Memulai tanggal 28 untuk latihan. Ya. Kemudian tanggal 2 kita melawan Tanzania. Lawan Tanzania tidak mungkin. Ya, di sana pasti ada Hernando Ari dan juga dengan Adi Satrio. Salah satu akan dimainkan melawan Tanzania. Kemudian kita lebih dekat dengan Irak. Makanya itu saya bilang tadi di awal kan, ini tipis menurut saya. Ya, tapi tetap kita doakan bersama. Apapun itu, PSSI sekali lagi bekerja dengan sangat keras. Sudah mendorong ke CAS dan kontak-kontak sudah berlangsung. Ya. Dengan KNVB juga sudah dapat dukungan kuat dari KNVB, itu pasti aman untuk alih federasi dia. Tapi CAS ini yang agak alot, ya, untuk Martin Paes. Ya, semoga bisa mendapatkan hasil yang baik teman-teman, sehingga kita akan tunggu, ya, dari hari ke hari ini sampai minggu depan, ya, bagaimana dengan perkembangan dari Martin Paes. Tetapi saya tetap akan memberikan info ini untuk teman-teman, dan pasti PSSI juga akan tetap memberikan info ini untuk perkembangan Martin Paes. Masih ada waktu memang untuk ke depan, namun menurut saya memang paling enak untuk Martin Paes dia akan bermain pada September, ya. Tapi jika, ya, dalam waktu dekat ada kabar baik bahwa dia bisa bermain melawan Irak atau paling tidak lawan Filipina, ya itu kita perlu syukuri, ya. Dan semua menjadi harapan. Orang penasaran ingin melihat Martin Paes berdiri di bawah Mister. Karena kalau ada Martin Paes, itu sudah menjadi jaminan utama bahwa kita sangat kuat di saat menghadapi laga krusial melawan Irak. Nah, ketika tidak ada Martin Paes, sudah pasti yang akan berdiri di bawah Mister adalah Hernando Ari. Ini kiper utama kita yang ada, ya. Dan kita akan menantikan kesempatan itu bagi Hernando Ari, dia untuk menggantikan Martin Paes ini, ya. Sampai di sini teman-teman untuk berbicara info tentang Martin Paes. Kita tunggu saja, tapi tetap menurut Pak Arya sudah didorong karena ada celah yang sudah dikatakan karena dia punya warga negara Indonesia. Itu yang paling penting. Kalau dia masih warga negara Belanda itu tidak mungkin, ya, untuk bisa didorong bermain melawan Irak. Jadi kita nantikan bagaimana, ya, proses di CAS nanti dengan Martin Paes ini. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.